Halo sahabat inspirasi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Aku disuruh menggugurkan kandungan karena hamil anak perempuan kembali, karena mertua dan suami menginginkan anak laki-laki sebagai generasi pewaris hartanya. Saropah, seorang ibu rumah tangga sederhana, terkejut ketika mengetahui bahwa ia tengah mengandung anak ketiganya. Namun, kebahagiaannya seketika sirna ketika suaminya, Muji, dan mertuanya, Darkonah, mengetahui bahwa bayi yang dikandungnya adalah perempuan. Mereka menginginkan anak laki-laki sebagai pewaris harta keluarga dan tidak mau menerima kelahiran anak perempuan lagi setelah Ayunda dan Dinda. Darkonah yang sangat mendewakan garis keturunan lelaki mulai menekan Saropah untuk menggugurkan kandungannya. Muji, yang sejak awal selalu tunduk pada ibunya, ikut mendukung keinginan tersebut. Saropah merasa hancur dan tertekan. Baginya, setiap anak adalah anugerah. Tidak peduli laki-laki atau perempuan. Di tengah dilema dan tekanan batin, Saropah harus memilih antara mempertahankan nyawa anak dalam kandungannya atau menuruti keinginan suami dan mertuanya demi keharmonisan rumah tangga. Akankah ia berani melawan demi sang buah hati? Atau justru menyerah pada tradisi patriarki yang mengekangnya? Sebuah kisah penuh emosi tentang perjuangan seorang ibu melawan ketidakadilan dalam rumah tangganya. Saropah duduk di tepi ranjang dengan tangan menggenggam test pack yang menunjukkan 2 garis merah tegas. Dadanya berdebar, matanya berkaca-kaca. Ia hamil lagi. Perasaan haru dan bahagia menyelimutinya, membayangkan seorang bayi mungil akan hadir dalam hidupnya. Setelah 2 anak perempuan, ia tak peduli dengan jenis kelamin bayi dalam kandungannya. Baginya, semua anak adalah anugerah. Namun, di balik kebahagiaannya, ada rasa was-was yang mengendap di hatinya. Ia tahu, kehamilan ini bukanlah kabar baik bagi suaminya, Muji, apalagi bagi mertuanya, Darkonah. Mereka menginginkan anak laki-laki, penerus keluarga, pewaris harta dan nama. Selama ini, Darkonah tak pernah benar-benar menerima Ayunda dan Dinda sebagai cucu kebanggaannya. Perempuan hanya akan menikah dan membawa nama suami. Begitu yang selalu ia katakan. Saat malam tiba dan Muji pulang dari pekerjaannya, Saropah memberanikan diri untuk mengabarkan kehamilannya. Dengan hati-hati, ia menyuguhkan teh hangat, duduk di sebelah suaminya, dan menggenggam tangannya. "Mas, aku hamil lagi," katanya dengan suara lembut, berharap Muji akan menunjukkan raut bahagia seperti yang ia inginkan. Muji terdiam sejenak, lalu menarik tangannya. Alih-alih senang, ekspresi wajahnya berubah tegang. "Hamil lagi?" Saropah mengangguk, mencoba mencari kehangatan di mata suaminya. Namun yang ia temukan hanyalah ketidakpuasan. "Anak laki-laki, kan?" tanya Muji dengan nada penuh harap. Saropah menelan ludah. Ia tahu ini pertanyaan yang akan datang, namun tetap saja hatinya nyeri mendengarnya. "Aku belum tahu, Mas," jawabnya jujur. Muji mendengus pelan. Ia meletakkan gelas tehnya dengan kasar di meja, kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. "Kenapa harus hamil lagi sih? Kalau bukan anak laki-laki, buat apa?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Saropah merasakan kegelisahan merambat di tubuhnya. Ia ingin mengatakan bahwa anak perempuan atau laki-laki adalah sama, bahwa ini kehendak Tuhan. Tapi ia tahu suaminya tidak akan peduli dengan itu. Keesokan harinya, Saropah masih berusaha menjaga semangatnya. Ia ingin berpikir positif. Namun, semua harapannya hancur ketika Darkonah datang ke rumah mereka tanpa diundang. Darkonah, seorang wanita tua dengan wajah keras dan mata tajam, duduk di ruang tamu dengan tangan bersedekap. Muji sudah memberitahu ibunya tentang kehamilan itu, dan dari ekspresinya, Saropah tahu kabar itu tidak membuatnya senang. "Kamu sudah periksa? Anak laki-laki?" tanya Darkonah langsung,
Tanpa basa-basi, Saropah menggeleng, mencoba tersenyum meskipun hatinya mulai gemetar. Belum, Bu. Masih terlalu awal. Darkonah mendecih. Percuma. Aku yakin itu perempuan lagi. Kamu ini memang pembawa sial. Saropah terdiam. Kata-kata mertuanya seperti belati yang menancap dalam di hatinya. Bu, ini masih anak kita, ucapnya pelan, mencoba mempertahankan suaranya agar tetap tenang. Tidak. Darkonah menghentakkan kakinya. Kami tidak butuh anak perempuan lagi. Aku tidak mau keluarga ini jadi lemah karena tidak punya penerus laki-laki. Muji, yang duduk di sebelah ibunya, hanya diam. Ia tidak berusaha membela istrinya. Justru, ia menundukkan kepala seolah setuju dengan ibunya. Kamu harus gugurkan bayi itu, kata Darkonah dengan dingin. Saropah tersentak. Ia menatap Darkonah, lalu beralih ke Muji, berharap setidaknya suaminya akan membela kehidupan anaknya sendiri. Namun, Muji tidak mengatakan apapun. Mas? Suara Saropah bergetar. Muji menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, mungkin ibu benar. Kalau perempuan lagi, buat apa? Dunia Saropah runtuh seketika. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa tega menganggap anaknya tidak berharga hanya karena jenis kelaminnya? Hatinya berontak, tapi tubuhnya terasa lemah. Aku tidak mau menggugurkan anakku, katanya, berusaha terdengar tegas meskipun suaranya lirih. Darkonah menatapnya tajam. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan harap kamu akan tetap tinggal di rumah ini. Muji, kalau istrimu tidak mau menurut, ceraikan saja. Saropah merasa seluruh dunianya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap suaminya, berharap Muji akan menolak permintaan ibunya. Tapi yang ia lihat hanyalah kebimbangan. Muji tidak membelanya. Saropah bangkit dari tempat duduknya. Dadanya sesak, hatinya hancur. Ia meraba perutnya yang masih rata, seolah mencari perlindungan untuk bayi yang bahkan belum sempat merasakan dunia. Aku tidak akan membunuh anakku, katanya dengan suara bergetar. Sekalipun kalian tidak menginginkannya, aku tetap ibunya. Aku akan melindunginya. Darkonah tertawa sinis. Kita lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan anak perempuan lain lahir dalam keluarga ini. Saropah tahu ini baru awal dari penderitaannya. Tapi ia tidak akan menyerah. Tidak untuk dirinya, dan terutama tidak untuk bayi dalam kandungannya. Saropah duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke arah jendela. Matanya sembab karena menangis semalaman. Sejak percakapan terakhir dengan Muji dan Darkonah, rumah ini terasa lebih seperti penjara daripada tempat berlindung. Suaminya semakin dingin, hampir tidak berbicara dengannya kecuali ketika benar-benar perlu. Muji lebih banyak pulang larut malam atau bahkan menginap di rumah ibunya. Sementara itu, Darkonah hampir setiap hari datang ke rumah, bukan untuk menjenguk atau membantu, melainkan untuk terus menekannya agar menggugurkan kandungannya. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti racun. Perempuan lagi. Kamu ini memang wanita sial. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Buat apa dipertahankan? Kalau kamu keras kepala, keluar dari rumah ini. Saropah hanya bisa diam, menggenggam perutnya yang belum terlihat besar. Bayinya masih sangat kecil, tetapi ia sudah bertekad untuk melindunginya. Ia tidak peduli apapun yang dikatakan Darkonah, tetapi ancaman diusir dari rumah itu membuatnya was-was. Kemana ia akan pergi? Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Suatu pagi, Darkonah datang dengan membawa seseorang. Seorang wanita tua dengan wajah keras dan sorot mata tajam. Saropah tidak mengenalnya, tapi dari cara Darkonah memperkenalkan wanita itu, ia langsung tahu niat buruk yang dibawa. Ini dukun beranak yang biasa membantu para wanita yang ingin menyelesaikan masalah seperti kamu, kata Darkonah tanpa basa-basi. Kamu harus segera membuat keputusan sebelum terlambat. Saropah merinding mendengar kata-kata itu. Ia menatap wanita tua itu yang hanya tersenyum tipis, seolah sudah biasa menangani masalah seperti ini. Tidak, Bu, kata Saropah dengan suara lirih tapi tegas.
Saya tidak akan menggugurkan anak saya. Darkonah menggebrak meja. Dasar perempuan keras kepala. Kamu pikir bisa terus tinggal di sini kalau tidak menurut? Saropah tidak menjawab. Ia hanya menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Muji, yang datang tak lama kemudian, hanya menghela napas berat mendengar keributan itu. Alih-alih membela istrinya, ia justru berdiri di sisi ibunya, memberikan tatapan yang tidak bisa diartikan Saropah. Kenapa kamu tidak menurut saja? Suara Muji terdengar lelah, tetapi juga penuh ketidakpedulian. Kita butuh anak laki-laki. Kalau kamu tetap keras kepala, kita akan kehilangan segalanya. Saropah menatap suaminya dengan penuh luka. Kehilangan apa, Mas? Kehilangan seorang anak hanya karena dia perempuan? Aku tidak bisa melakukan itu. Darkonah tertawa sinis. Baiklah, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku usir kamu dari rumah ini. Hari-hari berlalu, dan tekanan semakin menjadi-jadi. Darkonah tidak hanya menyuruhnya menggugurkan kandungan, tetapi juga mulai memperlakukannya dengan lebih kejam. Ia tidak diizinkan makan di meja yang sama, tidak diberi uang belanja, bahkan kadang sengaja dikunci di dalam rumah saat Muji pergi bekerja. Suaminya pun semakin jauh. Jika sebelumnya ia masih mau berbicara dengannya, kini Muji bahkan tidak mau menatapnya. Suatu malam, saat Muji pulang, Saropah mencoba bicara dengannya. Ia tahu, jika ia terus diam, maka segalanya akan semakin memburuk. Mas, kenapa kamu berubah? Suaranya hampir berbisik, takut membangunkan anak-anaknya yang sudah tidur di kamar. Muji menghela napas, melepas sepatu, lalu duduk di sofa. Aku tidak berubah. Kamu tidak pernah membela aku. Kamu membiarkan ibu memperlakukanku seperti ini. Muji mengusap wajahnya, tanpa frustasi. Aku di posisi yang sulit. Sar, aku anak laki-laki satu-satunya. Ibu ingin anak laki-laki sebagai penerus. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, aku harus bagaimana? Saropah menahan perih di dadanya. Jadi aku harus membunuh anakku hanya karena dia perempuan. Muji tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil rokoknya, lalu berjalan keluar rumah. Saropah tahu, tidak ada yang bisa ia harapkan dari Muji lagi. Malam itu, Saropah tidak bisa tidur. Ia teringat Ayunda dan Dinda yang tidur lelap di sampingnya. Bagaimana jika ia benar-benar diusir? Kemana ia harus membawa anak-anaknya? Apakah ia harus menyerah demi bertahan di rumah ini? Di tengah kebingungannya, ia merasakan gerakan kecil di perutnya. Seketika air matanya mengalir. Itu adalah sentuhan pertama bayinya, seolah sedang mengatakan bahwa ia masih ada di sana, masih hidup, masih ingin bertahan. Saropah mengusap perutnya dengan lembut. Jangan khawatir, Nak, ibu akan melindungimu. Namun, ia tahu, ini baru awal dari penderitaannya. Tekanan yang lebih besar masih akan datang. Saropah mulai ragu. Ia mencintai anaknya, tetapi ketakutan akan kehilangan rumah tangganya juga menghantui. Ia memikirkan Ayunda dan Dinda. Jika ia pergi, bagaimana nasib mereka? Namun, batinnya berteriak menolak menggugurkan janin yang tak bersalah. Dalam tangis, ia mencoba mencari solusi. Kembangkan secara detail dan pertahankan agar cerita tetap stabil dan menarik dengan jumlah kata 4000 kata. Hilangkan bab, sub keterangan, bagian dan jangan pakai kanvas. ChatGPT bilang. Saropah duduk di sudut kamar dengan lutut ditekuk ke dada. Tubuhnya gemetar dalam gelap. Malam semakin larut, tapi matanya masih basah oleh air mata. Sejak perutnya mulai membesar, tekanan dari Darkonah semakin menjadi-jadi. Kata-kata keji yang menusuk hati terus berulang, seolah-olah kehamilannya adalah sebuah kutukan, bukan anugerah. Kamu ini perempuan sial. Dasar pembawa petaka. Keluarga ini butuh anak laki-laki, bukan perempuan yang hanya akan menikah dan pergi membawa nama suaminya. Suaminya, Muji, semakin sulit diajak berbicara. Dulu, meskipun tidak romantis, Muji setidaknya masih memperlakukannya dengan baik. Sekarang, lelaki itu pulang hanya untuk tidur,
Hampir tidak pernah bertanya bagaimana keadaan dirinya. Saropah tahu Muji bukanlah pria yang berani menghadapi ibunya. Darkonah adalah segalanya bagi suaminya, dan itu membuatnya merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Namun, yang membuatnya lebih sakit adalah ketakutannya sendiri. Di dalam hati kecilnya, ia mulai ragu. Apakah mempertahankan bayi ini keputusan yang benar? Jika ia tetap bersikeras, ia akan kehilangan rumah ini, kehilangan suaminya, dan mungkin juga kehilangan Ayunda dan Dinda. Bagaimana nasib anak-anaknya jika ia diusir? Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga yang bisa ia jadikan tempat berlindung. Ia bisa saja pergi, tapi kemana? Ia mencoba membayangkan dirinya berdiri di depan rumah, membawa satu koper kecil dengan dua anak yang masih terlalu kecil untuk memahami mengapa ibu mereka diusir. Ayah, kenapa kita harus pergi? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, meskipun belum terjadi. Saropah menangis lagi. Tangannya menggenggam perutnya yang mulai membuncit. Ia merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Bayi yang belum pernah melihat dunia, yang tidak tahu bahwa ayah dan neneknya tidak menginginkannya. Apa yang harus ibu lakukan, nak? Bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Pagi harinya, ia terbangun dengan tubuh lemas dan mata bengkak. Ia tahu ia harus mencari solusi. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Saat Muji bersiap pergi ke kantor, Saropah mencoba berbicara dengannya untuk kesekian kalinya. Mas, tolong jangan biarkan ibu mengusirku. Muji menghela napas, tanpa enggan mendengar percakapan yang sama lagi. Sar, aku sudah bilang, kalau kamu tetap bersikeras melahirkan anak ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saropah memegang tangan suaminya, berusaha mencari sedikit kelembutan yang dulu pernah ada. Aku butuh kamu, Mas. Aku tidak bisa sendiri. Muji menarik tangannya. Aku juga dalam posisi sulit. Sar, kamu pikir aku tidak tertekan? Tertekan? Kamu bahkan tidak berusaha membelaku. Suara Saropah meninggi, hampir putus asa. Muji melirik ke arah pintu, khawatir Darkonah akan mendengar. Ia mendekat, berbicara dengan suara pelan. Aku akan bicara jujur. Kalau kamu tetap mempertahankan bayi itu, aku tidak bisa menjamin kita tetap bersama. Saropah terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Muji pergi, meninggalkannya berdiri di ambang pintu dengan hati yang hancur. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin berat. Darkonah tidak hanya sekadar mengucapkan ancaman, tetapi juga mulai bertindak lebih jauh. Saropah tidak lagi diberikan uang belanja yang cukup. Mertuanya mulai membatasi geraknya, bahkan menyuruhnya melakukan pekerjaan berat meski tahu dirinya sedang hamil. Suatu sore, saat Saropah sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Ayunda dan Dinda datang berlari-lari kecil ke arahnya. Ibu, nenek bilang kita akan punya adik. Ayunda berseru senang. Saropah tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Iya, sayang, kalian senang. Dinda, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya tertawa dan bertepuk tangan. Adik bayi. Ayunda tiba-tiba menunduk. Wajahnya berubah murung. Tapi nenek bilang adik bayi itu tidak boleh lahir. Jantung Saropah seakan berhenti berdetak. Apa maksud Ayunda? Ayunda menggigit bibirnya, lalu berbisik pelan. Nenek bilang kalau adik itu perempuan, ibu harus pergi. Ibu nggak boleh tinggal di rumah ini lagi. Saropah menahan napas. Ia menggenggam tangan kedua anaknya, berusaha menenangkan diri meskipun dalam hatinya ia ingin berteriak. Sejak kapan Darkonah mengatakan hal-hal seperti itu di depan anak-anaknya? Ayunda menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu nggak akan pergi, kan? Saropah menarik mereka ke dalam pelukan, mengusap punggung mereka lembut. Tidak, sayang, ibu tidak akan pergi. Malam itu, Saropah kembali terjaga. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Jika ia tetap tinggal, Darkonah akan terus menekannya, mungkin bahkan melakukan sesuatu yang lebih kejam. Tapi jika ia pergi, bagaimana dengan Ayunda dan Dinda?
Jika ia pergi tanpa mereka, Darkonah pasti tidak akan membiarkannya membawa anak-anaknya. Ia akan dibilang ibu yang durhaka, yang meninggalkan anak-anaknya demi seorang bayi yang bahkan belum lahir. Tapi jika ia tetap tinggal dan menyerah pada tekanan, itu berarti ia harus merelakan bayi dalam kandungannya. Ia tidak sanggup. Pilihannya seolah hanya ada dua, kehilangan Ayunda dan Dinda, atau kehilangan bayi ini. Ia menangis lagi. Hatinya tersayat oleh keputusan yang terlalu berat untuk dibuat. Tiba-tiba, ia merasakan gerakan kecil dalam perutnya. Bayinya bergerak, memberikan tanda kehidupan. Seolah-olah anak itu ingin meyakinkannya. Saropah memejamkan mata, menempelkan tangannya di perutnya. Dalam hatinya, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menyerah. Tidak kali ini, ia akan melawan. Saropah diam-diam berkonsultasi dengan bidan. Bidan menegaskan bahwa menggugurkan kandungan tanpa alasan medis adalah perbuatan keji. Dukungan dari bidan itu menguatkan hatinya. Saat Muji kembali menekan, Saropah menegaskan bahwa ia tidak akan membunuh anaknya sendiri. Muji murka. Darkonah semakin marah. Kembangkan secara detail dan pertahankan agar cerita tetap stabil dan menarik dengan jumlah kata 4000 kata. Hilangkan bab, sub keterangan, bagian dan jangan pakai kanvas. ChatGPT bilang, Saropah tahu ia tidak bisa terus berdiam diri. Tekanan dari Darkonah semakin menggila, dan Muji tidak menunjukkan tanda-tanda akan membelanya. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia bisa kehilangan bayi yang bahkan belum sempat melihat dunia. Suatu siang, dengan langkah hati-hati, Saropah pergi ke rumah bidan yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Ia tidak ingin Darkonah tahu. Dengan mengenakan kerudung lebar dan berjalan cepat di jalanan sempit desa, ia mencoba menghindari orang-orang yang mungkin akan melaporkan pergerakannya kepada mertuanya. Setibanya di rumah bidan, ia disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Buningsih. Wanita itu sudah lama dikenal sebagai bidan yang jujur dan tidak mudah tergoda oleh uang. Berbeda dengan beberapa dukun beranak yang seringkali menerima tawaran menggugurkan kandungan secara ilegal. "Kenapa kamu datang ke sini, Saropah?" tanya Buningsih setelah melihat wajah gelisahnya. Saropah menelan ludah, merasa dadanya sesak. "Bu, saya tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi. Saya hamil, dan mertua saya menyuruh saya menggugurkannya karena bayi saya perempuan." Mata Buningsih membulat. "Astagfirullah. Siapa yang berani menyuruhmu melakukan itu?" Saropah menunduk. "Mertua saya, bahkan suami saya pun mendukungnya. Mereka bilang saya membawa sial karena tidak bisa memberikan anak laki-laki." Buningsih menghela napas panjang. Matanya memancarkan rasa iba. "Saropah, mendengar ini hati saya sakit. Janin yang ada dalam kandunganmu itu adalah manusia. Dia berhak untuk hidup, sama seperti anak-anakmu yang lain." Saropah meneteskan air mata. "Tapi Bu, saya takut. Kalau saya melawan, saya bisa diusir dari rumah. Kalau saya pergi, saya mungkin akan kehilangan Ayunda dan Dinda." Buningsih menggenggam tangannya erat. "Saropah, dengarkan saya baik-baik. Allah sudah menitipkan amanah dalam rahimmu. Tidak ada manusia yang berhak mengambil nyawanya, kecuali jika ada alasan medis yang membahayakan nyawamu. Jika kamu mempertahankannya, itu bukan kesalahanmu, tapi jika kamu menyerah, kamu akan menyesal seumur hidup." Saropah mengangguk pelan. Kata-kata Buningsih menyadarkannya bahwa ia tidak boleh goyah. "Bu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Buningsih menatapnya dengan serius. "Pertama, kamu harus kuat. Kedua, jangan biarkan mereka menakutimu. Dan yang paling penting, jika mereka benar-benar berani melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu dan bayimu, cari bantuan. Aku akan membantumu sebisaku." Saropah menangis haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Malamnya, saat Muji pulang, Saropah memberanikan diri berbicara. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk membuat sikapnya jelas. "Mas, aku ingin bicara," katanya dengan suara tegas. Muji, yang baru saja duduk di kursi, mendesah malas.
Tentang apa lagi? Anak ini. Saropah meletakkan tangannya di perut. Aku tidak akan menggugurkannya. Muji mendongak. Matanya menajam. Apa? Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membunuh anakku sendiri, apapun yang terjadi. Wajah Muji memerah. Saropah, kamu pikir kamu bisa melawan ibu? Aku tidak melawan siapapun. Aku hanya ingin menjadi ibu yang melindungi anaknya, jawab Saropah tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Muji membanting gelas di meja. Kamu tidak tahu diri, ya? Apa kamu mau keluarga kita hancur? Saropah menahan napas, lalu menatap suaminya tajam. Mas, keluarga kita tidak akan hancur hanya karena aku melahirkan anak perempuan lagi. Tapi keluarga kita akan benar-benar hancur jika kita kehilangan hati nurani. Muji terdiam. Ia tidak menyangka istrinya akan berbicara setegas ini. Namun, sebelum Muji sempat membalas, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Kurang ajar. Darkonah muncul dengan wajah merah padam. Kamu benar-benar keras kepala, ya? Saropah menegakkan bahunya, meskipun tubuhnya gemetar. Bu, anak ini tidak bersalah. Saya tidak bisa melakukan dosa besar hanya karena tekanan. Darkonah mendekat, menuding wajahnya dengan jari telunjuk. Kalau begitu, keluar dari rumah ini. Saya tidak mau menampung perempuan bodoh yang tidak tahu diri. Saropah merasa tubuhnya melemas, tetapi ia menggigit bibirnya, mencoba menahan ketakutannya. Muji menghela napas panjang. Sudahlah, Saropah, ibu benar. Kalau kamu tetap seperti ini, lebih baik kamu pergi saja. Saropah menatap suaminya, mencari sisa-sisa harapan di matanya. Tapi tidak ada. Air matanya jatuh perlahan, tapi ia tidak menangis terseduh. Baik, katanya dengan suara bergetar. Aku akan pergi, tapi aku akan membawa anak-anak. Darkonah tertawa mengejek. Kamu pikir saya akan membiarkan Ayunda dan Dinda ikut dengan kamu? Jangan mimpi. Saropah merasakan darahnya mendidih. Aku ibu mereka. Dan Muji ayah mereka. Kamu pikir bisa mengambil anak-anak begitu saja? Muji mengangguk. Wajahnya dingin. Sar, Ayunda dan Dinda tetap di sini. Saropah merasa dunianya runtuh. Jadi ini keputusanmu, Mas? Bisiknya. Muji tidak menjawab. Saropah mengusap air matanya. Ia mengerti. Ia tidak akan menang jika ia hanya mengandalkan belas kasihan. Ia harus melawan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menuju kamar. Ia mulai mengemasi pakaian secukupnya. Ia tahu ia tidak bisa membawa banyak barang, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Darkonah dan Muji mungkin berpikir ia akan menyerah begitu saja. Tapi mereka salah. Saropah mungkin tidak memiliki banyak harta, tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara fisik, tapi ia punya satu hal yang lebih berharga dari semua itu. Keteguhan hati. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Ia akan mencari cara untuk mengambil kembali anak-anaknya, untuk membangun hidupnya sendiri, dan untuk memastikan bahwa bayi dalam kandungannya akan lahir dengan selamat. Mereka telah meremehkannya selama ini. Tapi sekarang, Saropah siap untuk berjuang. Darkonah menepati ancamannya. Saropah diusir dari rumah bersama Ayunda dan Dinda. Muji memilih menuruti ibunya daripada mempertahankan keluarganya. Dengan hati hancur, Saropah membawa kedua anaknya pergi tanpa tujuan pasti. Ia hanya ingin menyelamatkan anak dalam kandungannya. Kembangkan secara detail dan pertahankan agar cerita tetap stabil dan menarik dengan jumlah kata 4000 kata. Hilangkan bab, sub keterangan, bagian dan jangan pakai kanvas. ChatGPT bilang. Saropah berdiri di depan rumah dengan sebuah tas kecil di tangannya. Langit mendung, seolah menangisi nasibnya yang baru saja diusir dari rumah tempatnya tinggal selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Ayunda menggenggam ujung bajunya dengan erat, sementara Dinda memeluk boneka lusuh kesayangannya. Di ambang pintu, Darkonah berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya tajam penuh kebencian.
Pergi. Jangan pernah kembali ke rumah ini kalau masih keras kepala mempertahankan anak itu. Suaranya terdengar tajam, menusuk telinga Saropah seperti belati. Saropah menelan kepedihannya. Ia menatap Muji, berharap lelaki itu mengubah pikirannya. Namun, yang didapatnya hanyalah tatapan dingin dan datar. Tidak ada raut penyesalan, tidak ada keraguan. Hanya ketegasan seorang lelaki yang lebih memilih ibunya daripada istri dan anak-anaknya. Mas, ini keputusanmu? Suara Saropah lirih, hampir tak terdengar. Muji mengalihkan pandangan. Kamu sendiri yang memilih jalan ini, Sar. Hati Saropah remuk. Ia masih ingin berteriak, masih ingin bertanya, bagaimana bisa Muji setega itu? Tapi ia tahu tidak ada gunanya. Suaminya sudah mati rasa. Dan Darkonah sudah menang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Saropah menggandeng kedua anaknya dan melangkah pergi. Hujan turun perlahan saat ia berjalan menjauh dari rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat berlindung. Ayunda sesekali menoleh ke belakang, berharap ayahnya akan berlari menyusul mereka. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ibu, kita mau kemana? Suara Ayunda kecil dan gemetar. Saropah mengusap kepalanya. Mencoba tersenyum meskipun hatinya hancur. Kita akan mencari tempat yang lebih baik, sayang. Dinda mulai rewel. Kakinya yang kecil kesulitan mengikuti langkah ibunya. Saropah berjongkok, menggendong anak itu meskipun tubuhnya sendiri sudah lelah. Tidak ada tempat tujuan. Tidak ada rencana. Yang ada hanya langkah-langkah kecil di tengah hujan, membawa dua anak dan satu nyawa yang masih tumbuh di dalam tubuhnya. Saropah berpikir keras. Ia tidak punya uang banyak. Hanya sisa tabungan kecil yang selama ini ia sembunyikan dari Muji. Tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal, apalagi bertahan lama. Ia harus mencari seseorang yang bisa menolongnya, setidaknya untuk sementara waktu. Satu nama muncul di kepalanya. Bu Ningsih, bidan yang selama ini selalu mendukungnya, yang tidak memandangnya dengan hinaan seperti Darkonah. Dengan langkah berat, ia mengarahkan langkah ke rumah Bu Ningsih yang berada di ujung desa. Hujan semakin deras, tubuhnya menggigil, tapi ia tidak bisa berhenti. Ketika akhirnya sampai di depan rumah itu, tubuhnya sudah nyaris roboh. Ia mengetuk pintu dengan lemah. Pintu terbuka, dan Bu Ningsih berdiri di sana, terkejut melihat keadaan Saropah dan anak-anaknya yang basah kuyup. Astagfirullah, Saropah. Kenapa kamu seperti ini? Saropah tidak bisa menahan tangisnya lagi. Saya diusir, Bu. Bu Ningsih tidak bertanya lebih lanjut. Ia segera menarik Saropah dan anak-anaknya masuk, menyiapkan handuk dan pakaian kering. Saropah duduk di lantai dengan tubuh lemas. Ayunda dan Dinda mulai tertidur dalam kehangatan selimut yang diberikan Bu Ningsih. Bidan itu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kamu bisa tinggal di sini sementara, Saropah. Kamu tidak sendiri. Air mata Saropah jatuh semakin deras. Setelah sekian lama merasa sendirian, akhirnya ada seseorang yang peduli padanya. Tapi di balik rasa lega itu, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia harus memikirkan masa depan. Ia harus memastikan bahwa anak-anaknya tidak akan hidup menderita hanya karena keputusan egois Darkonah dan Muji. Ia menatap kedua anaknya yang tertidur lelap, lalu mengusap perutnya yang semakin membesar. Demi kalian, ibu akan berjuang. Kehidupan baru dan kekuatan seorang ibu. Dengan bantuan seorang teman lama, Saropah mendapatkan tempat tinggal sementara dan pekerjaan kecil-kecilan. Perlahan, ia membangun hidup baru. Meski sulit, ia bersyukur karena bisa mempertahankan anaknya. Ayunda dan Dinda tumbuh menjadi anak yang kuat, menyaksikan bagaimana ibunya berjuang tanpa bantuan seorang ayah. Kembangkan secara detail dan pertahankan agar cerita tetap stabil dan menarik dengan jumlah kata 4000 kata. Hilangkan bab, sub keterangan, bagian dan jangan pakai kanvas. ChatGPT bilang, Saropah tidak punya waktu untuk meratapi nasibnya. Setelah beberapa hari berlindung di rumah Bu Ningsih, ia sadar bahwa ia harus segera mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Ia tidak mungkin terus bergantung pada kebaikan orang lain. Suatu pagi,
Setelah memastikan Ayunda dan Dinda sudah makan, ia duduk bersama Bu Ningsih di teras rumah. "Bu, saya harus mencari pekerjaan. Saya tidak bisa terus tinggal di sini tanpa berbuat apa-apa." Bu Ningsih menatapnya dengan prihatin. "Aku mengerti, Saropah. Tapi pekerjaan seperti apa yang kamu cari?" Saropah terdiam sejenak. Ia bukan wanita berpendidikan tinggi. Sejak menikah dengan Muji, ia hanya menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada keterampilan khusus yang bisa ia andalkan selain pekerjaan domestik. Tiba-tiba, ia teringat seseorang. Sari, teman masa kecilnya yang dulu membuka warung makan kecil di kota sebelah. Mereka sudah lama tidak bertemu. Tapi Saropah masih ingat betapa baik hati Sari dulu. "Bu, saya ingin mencoba mencari Sari. Dulu dia punya warung makan. Mungkin dia bisa membantu saya mendapatkan pekerjaan," kata Saropah penuh harap. Bu Ningsih mengangguk. "Itu ide yang bagus. Aku bisa menjagakan anak-anakmu sementara kamu pergi mencarinya." Saropah merasa haru mendengar kebaikan bidan itu. Ia menggenggam tangan Bu Ningsih erat. "Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuan Ibu." Keesokan harinya, Saropah berangkat dengan menumpang angkutan umum menuju kota sebelah. Ia tidak tahu apakah Sari masih di sana, tapi ia harus mencoba. Setelah mencari ke beberapa tempat, akhirnya ia menemukan warung makan sederhana dengan papan kayu bertuliskan, "Warung Sari." Hatinya berdebar saat melihat sosok wanita di balik meja kasir. "Sari." Wanita itu menoleh, lalu matanya membelalak. "Saropah. Ya Allah, lama sekali kita tak bertemu." Mereka berpelukan erat. Saropah tidak bisa menahan air matanya saat Sari menatapnya penuh kehangatan. "Kamu kemana saja, Sar? Aku dengar kamu menikah dengan Muji." Saropah tersenyum pahit. "Aku diusir dari rumah. Aku butuh pekerjaan. Sari, apa kamu bisa membantuku?" Tanpa ragu, Sari langsung mengangguk. "Tentu saja, kamu bisa membantu di warung ini. Aku selalu butuh tangan tambahan." Saropah hampir tidak percaya bahwa pertolongan datang secepat ini. Ia langsung memulai pekerjaannya hari itu juga, membantu di dapur, mencuci piring, dan melayani pelanggan. Meskipun lelah, ia merasa hidupnya kembali memiliki arah. Setiap hari, ia bolak-balik dari rumah Bu Ningsih ke warung Sari. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli kebutuhan dasar bagi Ayunda dan Dinda. Perlahan, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, ia berhasil menyewa kamar kecil di dekat tempat kerjanya. Malam pertama di tempat baru itu, ia memeluk kedua anaknya erat. "Kita punya rumah sendiri sekarang," bisiknya. Ayunda tersenyum lebar, sementara Dinda mengangguk kecil dalam pelukan ibunya. Saropah tahu, ini baru permulaan. Tapi setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, ia bekerja lebih keras. Pelanggan di warung mulai mengenalnya sebagai wanita yang rajin dan ramah. Bahkan beberapa orang mulai memesan makanan khusus darinya, karena ia pandai membuat lauk pauk yang enak. Suatu hari, Sari menepuk bahunya. "Sar, kenapa kamu tidak mulai berjualan sendiri? Masakanmu lebih enak dari masakan di warung ini." Saropah terkejut. "Tapi, Sari, aku tidak punya modal." Sari tersenyum. "Aku akan membantumu. Aku tidak bisa melihatmu selamanya jadi karyawan. Kamu harus maju, Saropah." Saropah tidak bisa menahan air matanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah dihancurkan oleh keluarga suaminya, ia masih bisa menemukan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan Sari, Saropah mulai berjualan nasi bungkus kecil-kecilan. Ia bangun sebelum subuh, memasak, lalu menjajakan dagangannya ke beberapa tempat. Ia bekerja tanpa lelah. Demi anak-anaknya, Ayunda dan Dinda, yang semakin besar, mulai memahami perjuangan ibu mereka. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun hidup sederhana. Ayunda bahkan mulai membantu Saropah membungkus makanan di pagi hari sebelum pergi ke sekolah. "Ibu, nanti kalau sudah punya banyak uang,
Kita bisa punya rumah sendiri yang lebih besar, kan? Tanya Ayunda suatu malam. Saropah mengusap kepala anaknya. Tentu saja, sayang. Kita akan punya rumah sendiri, dan kita tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Malam itu, Saropah menangis. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, tapi karena ia tahu, ia akan menang. Maaf, untuk menjaga percakapan tetap fokus dan efektif, saya tidak dapat menghasilkan 4.000 kata dalam satu kali percakapan. Namun, saya bisa melanjutkan dan mengembangkan cerita secara bertahap. Berikut adalah kelanjutan dari cerita tersebut. Saropah tidak pernah merasa sejauh ini sebelumnya, terpisah dari keluarga yang seharusnya mendukungnya, namun pada saat yang sama menemukan kekuatan yang tidak pernah ia ketahui ada dalam dirinya. Hari-harinya kini diisi dengan langkah-langkah kecil namun penuh makna. Pekerjaannya di warung milik Sari tak hanya memberi penghidupan, tetapi juga memberi ruang untuk menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, mempersiapkan bahan-bahan untuk masakan yang akan ia jual. Ayunda dan Dinda yang telah semakin besar selalu membantunya, meski dengan cara yang sederhana. Ayunda yang sudah berusia 8 tahun membantu ibunya memotong sayuran dan menyiapkan bahan-bahan lain dengan teliti. Sedangkan Dinda, yang baru berusia 5 tahun, senang memainkan permainan boneka atau sesekali membantu ibu mereka dengan mengambilkan barang-barang yang dibutuhkan. Meskipun lelah, Saropah merasa puas. Tidak ada lagi yang lebih penting baginya selain melihat anak-anaknya tumbuh dengan rasa aman dan bahagia. Mereka adalah alasan ia terus berjuang, setiap hari, tanpa kenal lelah, tanpa berharap lebih dari sekedar kehidupan yang layak untuk mereka. Dan perlahan, kehidupan mereka mulai membaik. Di warung Sari, ia mulai dikenal sebagai wanita yang tidak hanya pandai memasak, tetapi juga pekerja keras dan jujur. Pelanggan datang karena mereka suka dengan masakan Saropah, dan mereka mulai menyarankan agar Saropah membuka usaha sendiri. Banyak yang memberikan pujian tentang rasa makanannya yang berbeda dan lebih enak dibandingkan dengan warung lain. Beberapa orang bahkan menawarkan bantuan modal, tapi Saropah selalu menolaknya dengan halus. Ia tahu dirinya harus berdiri dengan kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain lagi. Suatu hari, Sari mengajaknya berbicara serius. "Sar, aku sudah melihat bagaimana kamu bekerja. Aku ingin membantu kamu membuka usaha sendiri. Modal itu bukan masalah. Kamu harus percaya diri," kata Sari, dengan nada yang penuh keyakinan. Saropah menatap sahabat lamanya itu, ragu. "Tapi Sari, aku belum punya cukup uang untuk memulai. Aku takut kalau aku gagal. Kalau aku gagal, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," jawab Saropah dengan suara yang serak. Sari tersenyum penuh pengertian. "Aku paham, Sar. Tapi, kadang kita harus mengambil langkah pertama meskipun kita takut. Aku percaya kamu bisa. Kamu bisa mulai dengan kecil, dan kita akan jalani bersama." Saropah merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. Sari, yang telah lama menjadi temannya, selalu ada dalam setiap momen sulit dan penuh kebingungan. Kini, dengan dukungan Sari, Saropah mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan. Ia akan membuat makanan ringan seperti kue-kue tradisional yang ia buat dengan tangan sendiri. Ia yakin, itu adalah langkah pertama untuk memulai kehidupan yang baru. Ia mulai menabung setiap rupiah yang ia hasilkan dari pekerjaannya di warung, meskipun jumlahnya sedikit. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia akan duduk di meja kecil di sudut kamar dan mulai membuat perencanaan. Ia menggambar sketsa dapur kecil yang akan ia buka suatu hari nanti, dan mengatur anggaran dengan hati-hati. Setiap langkahnya sangat terukur. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Ayunda dan Dinda menjadi bagian dari proses ini. Mereka mulai bersemangat membantu, meskipun hanya dalam hal-hal kecil. Ayunda, yang sudah beranjak remaja, mulai membantu menghitung uang dan membuat daftar bahan-bahan yang perlu dibeli. Dinda yang selalu ceria, dengan penuh semangat membantu ibunya menyusun kue-kue yang baru dipanggang, meskipun terkadang kue-kue itu sedikit lebih berantakan dari yang seharusnya. Namun, ada malam-malam di mana Saropah merasa sangat lelah.
jenuh dengan segala tekanan hidup yang datang tanpa henti. Terkadang, ia merasa seolah-olah seluruh dunia telah menempatkannya di sudut yang sempit, tanpa ada jalan keluar. Tetapi setiap kali ia merasa seperti itu, ia akan menatap wajah Ayunda dan Dinda, yang sedang tertidur dengan damai di ranjang mereka yang sederhana, dan rasa lelah itu langsung hilang. Mereka adalah kekuatan dan alasan Saropah untuk terus bertahan. Ia tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam ketidakpastian. Ia harus memberi mereka masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Saropah semakin matang dalam menjalankan usaha kecilnya. Sari membantu mempromosikan kue-kue buatannya ke pelanggan warungnya, dan perlahan-lahan orang mulai mengenal hasil karya Saropah. Ia mulai mendapatkan pesanan lebih banyak, dan dari sana ia mulai melihat harapan baru. Suatu hari, ketika Saropah sedang sibuk menyiapkan kue di dapur, Ayunda datang dengan wajah ceria membawa kabar baik. "Ibu, teman-temanku ingin pesan kue dari kamu untuk ulang tahunku nanti. Aku bilang kalau ibu bisa bikin kue yang paling enak." Saropah tersenyum, merasa bangga sekaligus terharu. "Ayunda, ibu senang kamu senang. Tapi kita harus pastikan dulu ya kalau kue itu cukup buat semua teman kamu," jawab Saropah dengan senyum lembut. Anak-anaknya semakin memahami bahwa kehidupan mereka berubah dan ibu mereka adalah sosok yang kuat, yang tak pernah menyerah meskipun hidup menghadirkan begitu banyak rintangan. Dalam kebersamaan mereka, Saropah merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang lama hilang. Hari-hari semakin cerah. Saropah yang dulu lemah kini menjadi sosok wanita yang tangguh. Ia tidak lagi takut dengan bayang-bayang masa lalu yang penuh penderitaan. Dengan Ayunda dan Dinda di sisinya, ia yakin bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga yang tak tergoyahkan. Dari titik yang begitu rendah, Saropah kini telah menapaki tangga kehidupan yang lebih baik. Meskipun jalannya tidak mudah, ia tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati yang dimilikinya, kekuatan seorang ibu yang rela berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Saropah tahu, di ujung perjuangan ini, ia akan menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sekian dulu cerita rumah tangga Saropah yang penuh perjuangan dan harapan ini. Meski penuh dengan lika-liku yang tak terduga, kisah ini menggambarkan kekuatan seorang ibu yang tak pernah menyerah demi masa depan anak-anaknya. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi dan semangat bagi siapa saja yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja, kita akan bertemu lagi di cerita-cerita drama rumah tangga lainnya yang lebih seru, menghibur, dan pastinya tak kalah menarik. Sampai jumpa, dan semoga kisah ini memberi pelajaran berharga dalam hidup Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.